Selamat malam teman-teman. Malam. Pada saat ini saya akan melakukan penyuluhan tentang chlamydia. Sebelum saya melakukan penyuluhan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rinka Anastasia Steingesunuan. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan melakukan penyuluhan tentang chlamydia. Apa sih itu chlamydia? Apakah teman-teman pernah mendengarkan chlamydia atau penyakit chlamydia? Tidak. Belum. Chlamydia adalah jenis penyakit menular seksual yang berasal dari infeksi bakteri Chlamydia trachomatis. Chlamydia seringkali tidak menimbulkan gejala serius hingga banyak orang tak menyadarinya. Penyakit ini dapat menular apabila seseorang melakukan hubungan intim tanpa pengaman dengan orang yang telah terinfeksi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini gejala chlamydia dan gambar-gambarnya. Adalah salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Chlamydia trachomatis. Penyakit ini bisa menyerang pria maupun wanita dan ditularkan melalui hubungan intim. Jadi hati-hati teman-teman yang melakukan hubungan intim tanpa pengaman. Bakteri ini dapat menginfeksi beberapa organ seperti mata, tenggorokan, leher rahim, dan saluran kencing. Chlamydia adalah penyakit yang mudah disembuhkan jika mendapat penanganan lebih dini. Penyakit ini bisa menyebabkan masalah kesehatan serius apabila terlambat diketahui dan tak kunjung mendapatkan penanganan yang tepat. Penyakit chlamydia adalah kondisi yang banyak dialami orang-orang pada usia 14 sampai 24 tahun. Teman-teman, berusia berapa tahun? 18. Apa sih faktor dari chlamydia? Selain disebabkan oleh infeksi bakteri, ada beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan risiko seorang terkena chlamydia, yaitu aktif secara seksual sebelum berusia 25 tahun. Kedua, memiliki riwayat penyakit kelamin. Ketiga, tidak menggunakan pengaman saat berhubungan intim. Pada materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Natalia Rumengan. Silakan. Saya Rifka Natalia Rumengan. Saya akan melanjutkan materi penyuluhan tanda dan gejala chlamydia. Penyebab chlamydia. Chlamydia adalah penyakit menular seksual yang dapat dengan mudah menyebar melalui aktivitas seksual tanpa pengaman. Penularan penyakit ini tidak harus melalui cairan ejakulasi, tetapi juga cairan praejakulasi. Apabila sudah pernah terserang atau terinfeksi oleh bakteri ini, maka risiko untuk terkena kembali lebih besar. Seringkali tidak menunjukkan gejala, sehingga tanpa disadari seseorang yang terinfeksi dengan mudah menularkan pada pasangannya. Selain dari aktivitas seksual tanpa pengaman, chlamydia juga ditularkan oleh ibu hamil kepada bayi saat melahirkan. Penyakit ini dapat menimbulkan pneumonia sehingga infeksi mata pada bayi. Maka dari itu, ibu hamil yang mengidap kondisi ini wajib melakukan tes 3-4 minggu setelah dilakukan perawatan chlamydia untuk memastikan perkembangan kondisinya. Gejala chlamydia. Gejala chlamydia pada umumnya nampak 1-2 minggu setelah terinfeksi. Namun pada beberapa kasus, chlamydia tidak menunjukkan gejala apapun pada penderita. Meski tidak menunjukkan gejala, chlamydia tetap bisa menular pada orang lain. Gejala chlamydia pada pria. Berikut merupakan beberapa gejala chlamydia yang sering dialami oleh pria. Yang pertama, keluar cairan dari organ kemaluan. Yang kedua, rasa nyeri dan bengkak pada salah satu atau kedua skrotum atau buah sakar. Yang ketiga, terdapat luka pada organ kemaluan yang terasa gatal dan seperti terbakar. Yang keempat, ada rasa terbakar saat buang air kecil. Gejala chlamydia pada wanita. Sementara itu, kondisi-kondisi berikut umumnya merupakan gejala chlamydia pada wanita. Ada rasa terbakar saat buang air kecil, keputihan yang menimbulkan bau abnormal, merasakan nyeri saat berhubungan intim, bahkan pendarahan pada vagina. Rasa mual, demam, dan sakit
pada perut bagian bawah jika infeksi telah menyebar. Komplikasi klamidia. Selain menyebabkan infertilitas, beberapa kondisi lain yang dapat dipicu oleh klamidia adalah sebagai berikut. Komplikasi pada wanita. Klamidia yang terjadi pada wanita dapat menyebar ke rahim dan tuba falopik atau saluran telur. Apabila tidak segera ditangani, penyebaran ini berisiko menyebabkan radang panggul atau PID. Perkenalkan, nama saya Putri Marsi Yamanima. Saya dari Universitas Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan melanjutkan materi yang ketiga tentang penyembuhan penyakit klamidia. Pada saat ini saya akan membawakan materi bagaimana pengobatan penyakit klamidia. Klamidia adalah kondisi yang dapat diobati dengan antibiotik sesuai dengan tingkat keparahan pasien. Adapun beberapa jenis antibiotik untuk menangani klamidia yaitu doxycycline atau antibiotik alternatif lain seperti erythromycin, ofloxacin, levofloxacin. Selain mengonsumsi obat, penderita klamidia disarankan untuk menghindari berhubungan intim untuk sementara waktu. Pada beberapa kasus, infeksi biasanya akan sembuh dalam waktu 1-2 minggu setelah melakukan pengobatan. Berikut cara mencegah penyakit klamidia. Untuk mencegah penyebaran klamidia, beberapa upaya yang dapat Anda terapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan alat pengaman saat berhubungan intim. Yang kedua, tidak bergonta-ganti pasangan. Yang ketiga, menghindari dosing atau teknik mencuci organ kemaluan wanita. Dan yang keempat, melakukan pemeriksaan secara rutin. Jagalah selalu kesehatan organ reproduksi beserta pasangan dengan melakukan pemeriksaan rutin. Selain mendeteksi penyakit menular, paket screening pranikah telah mencakup pemeriksaan kesehatan tubuh calon pengantin secara keseluruhan termasuk tes darah dan fisik. Sekian dari